Aduh, Saat langsung ini ya. saya bersama dengan seorang komika yang dari kabar burung yang saya dapatkan, dia dendam karena konten ngomongin masa kecil anak-anaknya diambil sama saya untuk kebutuhan adik-adik pasien kanker. Di mana Bang dendam Bang? Kapan aku dendam? Apa Nggak kabar ada aku Hifzi? dendam Bang. Baik Bang Panji, alhamdulillah. Hifzi itu emang orangnya nggak pernah berdendam? Marah pernah, tapi kayaknya kalau dendam enggak deh Bang. Marah. Marah sih pernah sih, tapi nggak sampai yang dendam sih kayaknya. Apa kejadian yang membuat lu marah kalau boleh tahu? Pasti ngeri ya Hifzi kalau marah. Lumayan Bang, lumayan ngeri Bang. Ini aku pernah ceritain juga di podcast nih. Jadi aku waktu itu lagi makan ayam, langsung cerita ya kalau di sini nggak ada basa-basi dulu. Gak apa-apa, udah buruan. Aku lah makan ayam geprek nih di Jogja waktu itu. Terus ada orang kayak agak setengah gitu Bang, otaknya agak setengah gitulah. Nah dia itu marah-marah sama tukang gepreknya ini. Aku udah emosi tuh di situ, cuman aku tahan kan karena aku nggak tahu permasalahannya. Jadi yang abang marah-marah ini bilangnya si tukang gepreknya ini pernah masuk ke rumah dia tanpa izin. Tapi nggak tahu juga, aku nggak peduliin masalahnya kan. Dan yang aku kesel adalah yang orang marah-marah ini sampai mukul pakai centong nasi gitu loh Bang, kepala abang tukang gepreknya cetak gitu. Itu aduh, aku udah pengen marah kan, tapi siapa aku mau marah-marah gitu kan. Nah, baru di saat kayak dia udah ngamuk-ngamuk besar gitu, dia ngambil gelas tuh. Aku kan lagi ngantri tuh kan di geprek burung tuh rame banget. Yeah. Dia ngambil gelas, mau ngelempar kaca ayam geprek burung itu. Yeah. Dilempar, terus kena sini aku kebetulan Bang. Sakit kan, sebenarnya nggak seberapa sakit sih, cuman udah emosi dari awal aja. Udah di situ aku, udah dah semua kata-kata kasar keluar, aku tendang-tendangin. Terus itu dipisahin sama warga, jangan gitu. Dikiranya aku yang salah, padahal nih orang yang kurang ajar gitu. Ini kapan nih? Sebelum stand up, sesudah stand up? Sudah stand up. Waktu itu sama temen gitulah di sana. Kalau gitu yang gue pelajari adalah jangan lempar centong nasi ke Hifzi, nanti diamuk. Gelas Bang, bukan centong nasi Bang. Gelas. Centong nasi ke abang-abang tadi ya. Iya Bang, gitu Bang. Hifzi, lu inget gak sih gue pernah ada satu hari di mana gue goyang banget, gentar harus stand up follow up lu. Ingat gak? Aduh, gak tahu Bang, kapan? Di Jogja ini. Kapan ya? Rame banget, ada lu. Pokoknya hari itu rame banget, ada Awe juga kalau nggak salah. Di kayak gor kampus gitu, tapi sepi. Yang nontonnya sepi? Iya. Di UGM kali ya? Gue lupa, tapi yang pasti di UNY, iya, tahu. Itu acara apaan ya? Masih ingat gak lo? Lupa Bang, tapi IO sana deh kayaknya ngadain dia. Iya, dan anak-anak rame kan? Pengisinya banyak. Iya, rame banget itu. 2 ada hari kalau nggak salah acaranya. Kenapa? 2 hari kalau nggak salah acaranya, apa seharian ya? Gue lupa, tapi yang pasti pokoknya di ruang tunggunya tuh banyak aja, ada lu, ada gua, ada Awe, segala macam. Tapi itu acara nggak terlalu laku. Iya betul. Nah, headlinernya yang pasti bukan gua. Gue lupa siapa headlinernya. Tapi yang pasti bukan gua. Gua naik setelah lu. Di antara semua yang manggung, yang pecah cuman lu. Gue bingung kan. Gimana ini gue mesti follow up Hifzi. Ini yang tahu kejadian ini cuman orang yang nonton pada saat itu. Pas gue naik ke atas panggung, saya ngomong seperti ini juga. Gimana ya, gue coba untuk satu frekuensi sama Hifzi, penontonnya malah bingung. Lah, kenapa kayak gini sih Pak Jiko, malah aneh mainannya. Gila, lu pernah nggak ada stand up comedian yang yang lu susah banget follow up dia gitu, lu naik setelah dia susah banget gitu? Lupa sih Bang, tapi aku biasanya kalau yang pecah banget aku kayak menjauh gitu Bang. Menjauh nggak mau dengerin gitu, udahlah biarin lah, nggak peduli gitu loh Bang. Aku kayak ngejauh aja di backstage, abis itu atau dengerin musik gitu ya, bodoh, yang penting penampilanku gitu. Selalu gitu sih. Lu kalau lagi pandemi kayak gini, stand up virtual ngambil nggak Hifzi? Ngambil Bang, tapi aneh banget. Kemarin itu jobnya jadi cuma disuruh ngerekam doang. Ngerekam habis itu filenya dikirim ke dia. Iya betul. Ada yang kayak gitu, gue tahu. Ada yang kayak gitu. Emang rada aneh ya, jatuhnya kayak nyomot aja dari YouTube gitu kali ya? Harusnya ya. Iya sih, tapi nggak izin kita kan. Iya benar juga.
Tapi apa namanya si Hifzi ini untuk yang lagi nonton ini bisa lu tonton juga stand up-nya karena dia akan ngisi di Comedy Gym. Untuk yang belum tahu Comedy Gym sih sebenarnya intinya sih open mic sih. Betul. Tempat komedian-komedian bisa ngetes. Tapi kami mau membiasakan dua hal. Satu, yang nonton open mic bayar. Kenapa? Karena open mic itu tempat komika lagi ngetes materi kan. Materi kan belum langsung jadi ibarat kata. Kadang-kadang lebih banyak menyinggungnya daripada ketawanya ya kan. Lebih banyak Tiba-tiba cuma premis doang ya. Belum ada punchline. biasanya gitu tuh kalau lagi open mic tuh ya itu doang baru dapat premis belum dapat punchline. Selanjut. Nah takutnya kalau misalkan nggak disaring yang nonton, sembarangan yang masuk, ngelihat yang kayak gitu-gitu kesebar. Soalnya Betul. ketika open mic-nya dipindahin ke internet lebih mudah nyebarnya. Ketimbang misalkan open mic-nya di tempat-tempat gue nggak tahu di Jogja masih ada Jendela Coffee gitu. Open mic di mana sih? Terakhir di Jendela Coffee, Bang. Abis itu pindah ke kafe gitu karena Jendela Coffee udah tutup. Oh, Pindah ke sedih ya? kafe gitulah. Iya, itu padahal tempat yang sangat Legend itu. legend sekali tuh, bersejarah sekali tuh. Iya, itu salah satu target gua kalau lagi di Jogja. Kalau lagi sempat open mic ke situ. Tempat semua komunitas di Jogja kumpul sih, kayaknya puisi, terus yang lain-lain kayak apa dulu ada SoundCloud Jogja itu pasti di situ sih. Iya. Terus pindahnya kemana lu bilang? Apa namanya? Lupa Bang aku. Terakhir pokoknya pas aku udah ke Jakarta dia pindah ke kafe nggak jauh dari situ juga sih. Iya. Artinya kalau misalnya di off air gitu relatif ya sebenarnya masih bisa juga ya. Cuman kalau udah keluar dari mulut orang terlalu terlambat untuk naik handphone. Tapi kalau misalnya di streaming kan karena sifatnya internet ya, nyebarnya jadi gampang. Jadi kita saring aja untuk memastikan orang pada nggak ngelihat gitu. Jadi terlindungi. Di luar negeri semua negara juga seperti itu. Apalagi yang comedy club kan emang hidupnya dari tiket. Kalau kafe untuk open mic kan hidupnya dari minuman ya. Betul. Yang kedua adalah mencoba untuk dibiasain yang ngisi, terutama yang yang udah pro dibayar-bayarin gitu karena kan ya mereka stand up juga di situ. Di luar negeri juga open micer kalau nggak salah dibayar walaupun nggak gede-gede banget karena dipakai untuk latihan. Nah jadi akan ada Hifzi, ada Dani Beler dan ada Mac Dani. Gokil. Terus akan ada featuring-nya ada Andri Sakti, ada Duto, ada Arif Biskuit, Aji Pratama, ada Aldi, ada Odi, Firsyal, Febri, Tanca, Aki, banyak juga deh. Acaranya 20 Maret 2021 jam 8 malam. Beli tiketnya di comika-comedy.club. Nanti nontonnya live streaming juga di comika-comedy.club. Dan ini beneran live. Jadi bukan pre-recorded. Bukan direkam dulu terus dinaikin kemudian dengan diaman-amanin. Ini apapun yang keluar dari mulut Hifzi tidak bisa dia rewind. Terus ada bukan kesalahan ya. Kadang-kadang ini kan Comedy Gym itu ada tiket Gym Master. Untuk yang belum tahu, Gym Master tuh harganya 125.000, dia nongol di layar. Jadi ada maksimal 10 orang, suara ketawanya bisa di-riffing, itu kedengeran sama yang manggung. Untuk tiket biasanya itu harganya 45.000, itu early bird. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 12, berarti udah masuk ke mungkin pas ini naik udah harga normal tuh 85.000, tanggal 14 sampai 20 Maret 85.000. Gym Masternya 125.000. Jadi lu bisa menikmati Hifzi ngetes materi baru. Masih rajin nulis, Hifz? Ini kan aku jadi rajin nulis nih Bang. Gara-gara aku bulan Oktober itu pengen bikin special show di Yogyakarta insya Allah. Ini di mana? Di Jakarta apa di Jogja? Di Jogja Bang. Ini posternya nih. Apa judulnya? Hip. Bagus. Hip judulnya. Iya. Di Jogja di mana? Di tempatnya sih belum pasti ya karena tapi maksudnya udah pengen ada di satu tempat gitu di LIP insya Allah, tapi nggak tahu juga sih nanti ngelihat kondisi karena kan ini pandemi ya. Nanti ngelihat kondisi sih kalau itu fleksibel sih Bang. Bulan apa lu bilang? Oktober Bang. Agustus gua ke sono tuh. Oh iya, nggak apa-apa, beda Bang. Iya, bawa bintang Emon. Iya. Berarti asumsinya kalau gua aja jalan harusnya lu juga bisa jalan ya. Amin ya. Emang rencana lu mau buka berapa tiket, Hifz? Kayaknya aku cuma 100 tiket karena aku nggak pengen terlalu banyak ya karena pandemi. Nanti juga aku cari gedung yang 2 kali atau 3 kali dari 100 itu. Jadi cari gedung yang emang kuotanya itu 200 atau 300. Jadi emang setengah dari gedung itu doang sih. Nanti sisanya aku jual online paling Bang. Online show atau pre-record sih. Belum ini.
Ya. Belum pasti juga. By the way, ini penantian banyak orang ya. Lu stand up dari 2000 berapa? 12? 2012 kayaknya Bang ya. Iya. Akhirnya keluar juga spesialnya. Ini spesial pertama lu, Hips? Iya Bang, betul Bang. Sebenarnya aku udah pengen spesial itu dari tahun 2017. Jadi cuma nge-teaser poster doang, hip coming soon, tapi nggak pernah jadi. Akhirnya tahun ini saya pastikan insya Allah jadi. Saya pesen poster yang bagus nih, posternya nih, mahal ini saya pesennya ya. By the way, kenapa akhirnya jadi? Justru ketika lagi nggak ada pandemi, nggak jalan, pas masih di tengah-tengah pandemi, lu jalan. Walaupun mungkin ketika udah lewat dari bulan Juli, mungkin status pandeminya dihilangin sama WHO, kita nggak tahu. Tapi kenapa gitu? Kenapa sekarang justru? Jadi aku tuh udah pengen banget gitu bulan Oktober 2020 sebenarnya Bang. Harus kejadian gitu. Tapi pandemi kan, abis itu kayaknya nggak bisa dilakuin tuh waktu Oktober kemarin kan. Akhirnya kayaknya pandemi ya walaupun kasusnya masih banyak gitu, tapi kayaknya udah mulai agak peraturannya agak renggang deh. Jadi kayaknya bisa dilakuin insya Allah Oktober nanti kan, karena udah vaksin juga kan. Semoga sih nanti Oktober lebih kondusif sih kondisinya Bang. Gitu. Yeah. Jadi begitu sih. By the way, lu sekarang domisili Jakarta kan? Jakarta, betul. Kenapa show-nya di Jogja? Apakah ada hubungannya sama Anda sebenarnya datangnya dari komunitas tersebut? Iya, betul. Kalau aku nonton di Netflix gitu kan, kalau komika-komika. Iya. Hometown. Yogyakarta, saya balik lagi. Gitu, pengen gitu, Bang. Pengen gitu. Iya betul. Kayak udah sukses gitu, kayak udah sukses betul. Luar kota. Sering banget ada kayak gitu. Finally I'm in Boston gitu, my hometown, ya kan. Kalau si Kevin Hart kayaknya nggak peduli kayak. Tapi pengen aja kayak gitu. Ini nanti HIP ini isinya kompilasi dari yang selama ini, yang the best-nya lu kumpulin jadi satu, atau materi-materi baru semua? Ada beberapa yang mungkin yang lama juga, tapi nggak terlalu lama sih karena udah basi gitu. Terus banyak yang baru sih, banyak keresahan-keresahan baru juga. Seputar apa, Hip? Ada yang belum ditulis juga. Iya. Nah, tapi seputar apa kalau boleh tahu? Pasti keluarga. Terus tentang aku jualan baju, jualan minuman, gimana menghadapi pandemi. Kayaknya tapi lebih banyak keluarga sih. Jadi seorang ayah, jadi suami, itu banyak sekali keresahan-keresahan. Gue perhatiin ya, banyak sekali yang ketika jadi ayah langsung gatal pengen bikin spesial. Kayaknya keresahannya banyak bener nih jadi ayah nih, gue lihat-lihat nih. Jadi suami juga. Istri saya jangan nonton dong ini. Apa Hip hal yang paling mendasar yang terasa ketika menikah? Apa ya, kayak udah nggak bisa pijit ya? Atau masih pijit? Udah enggak itu Bang. Nggak usah dibilang-bilang lah Bang. Jangan. Ya apa? Semua udah ditinggalkan. Yang aneh-aneh udah ditinggalkan semuanya. Sekarang jadi berarti lebih... pernah. Bekam maksudnya. Oh iya betul. Degree sehat. Sekarang jadi lebih bertanggung jawab sama hidup aja sih Bang. Kalau dulu kan kayak kadang-kadang males-malesan, kadang-kadang rajin gitu. Kalau sekarang nih kayak mempush diri, ayo kerja, berkarya gitu sih. Itu yang membedakan sih. Pas udah jadi ayah, tambah-tambah? Iya, tambah-tambah. Karena lebih semangat gitu loh. Ini udah punya anak gitu, mau menafkahi dia gitu. Ntar dia pengen kuliah, ntar dia pengen... Sorry, nama anak lu siapa? Sky ya? Bukan, beda dong. Itu kan anak... Snow. Bukan, beda. Oh, Alea. Beda, bukan. Itu ini Marcel Widianto. Bukan, Bang. Bukan. Siapa nama anak lu? Berarti aku udah meninggal dong. Anak-anakku Bapaknya Marcel saya udah meninggal ya. Nadine Areta Zaiba Kamila. Panggilannya? Nadine. Berarti Nadine. Sekarang umur berapa Nadine? Hampir 9 bulan, Bang. Hampir 9 bulan. Terus mau rencana kuliah di mana? Insya Allah di UGM. Bagus. Gila rencana panjang. Serah dia lah, Bang. Si Nadine akan jadi bagian dari pembahasan lo di HIP. Pasti dong. Ya. Kenapa ya bocah itu lucu banget untuk dibahas ya? Dan orang seneng dengerin materi stand up tentang anak. Gue ingat salah satu materi yang ditagih-tagih terhadap gue tuh selalu Dipo dan Shira. Iya, terutama Dipo ya karena kelakuannya random dari zaman dulu. Tapi ditagih mulu. Kenapa? Karena karakter kali ya. Anak itu
Jadi kayak karakter gitu, kayak cerita karakter gitu. Beda-beda juga kan, tiap anak gitu kan mungkin. Iya. Anak lu mewarisi apa dari lu? Brewok ya anak lu ya, 9 bulan ya? Waduh, tidak bang. Cuma bulu ketek doang udah tumbuh. Waduh, sulit. Enggak sih, nggak tahu ya, belum kelihatan. Kalau mewarisi anehnya kayaknya belum kelihatan deh dari sekarang gitu. Cuman kan anak kecil suka ngomong aneh-anehnya gitu-gitu sih. Tapi belum kelihatan sih mewarisi apanya. Lu waktu punya anak perempuan, Mm-mm. ngerasa ini nggak, ngerasa aduh kemarin gue ngapain ya sama perempuan-perempuan sembarangan gitu. Itu lazim nggak ya di mata laki-laki yang punya anak perempuan ya? Laki-laki bajingan terutama. Langsung Anak, merasa. lu ada kayak gitu nggak? Aduh gimana ya kalau anak gue jadi terapis ya gitu. Aduh bang, jangan. Zalik. Ya nggak apa-apa juga kan profesi. Lu merendahkan terapis emang kenapa, Hip? Bang, udah bang, gak usah bang. Tukang bekam aja, tukang bekam, gak apa-apa. Nggak, tapi lu ini nggak kayak flashback kelakuan-kelakuan dulu? Karena sudah lama tidak gitu ya. Jadi semenjak aku memutuskan menikah tuh aku meninggalkan hal-hal yang aneh-aneh gitu bang. Jadi kayaknya nggak pernah kepikiran sih. Tapi ya sempet kayak beberapa kali, aduh gimana ya kalau anakku aneh-aneh nanti waktu gede. Karena kan pergaulan sekarang kayak gimana gitu. Aku aja pergaulannya aneh gitu. Gokil. Dan tadi kan lu bilang ya ketika menjadi suami dan menjadi seorang ayah, terus lu jadi lebih disiplin dalam ngembangin karir. Ya mungkin ini langkah pertama menuju karir ya. Dari tadinya kerja doang, sekarang kan berkarir, punya karya gitu. Apakah podcast ini adalah salah satu turunan dari niatnya lu itu tadi gitu? Jadi lebih serius gitu. Apa nama podcastnya gue lupa? Podcast GJLS. Iya itu mengagumkan sekali itu tractionnya. Bentar ya, lagi kita eksklusif bang. Iya, lu udah 10 besar ya? Udah 12 besar sih. Untuk eksklusif tuh harus 12 besar ya? Kayaknya harus 20 besar gitu deh kalau nggak salah. Oh. Sama dia nggak boleh kayak mengekstraksi dari YouTube gitu-gitu. Jadi emang harus benar-benar dibuat untuk Spotify aja gitu, untuk podcast gitu. Oh, kalau misalkan ada podcast yang nongol di YouTube walaupun dia masuk 20 besar, lebih kecil peluangnya untuk diakuisisi Spotify gitu ya? Iya, sulit. Kayak Deddy Corbuzier gitu kan, sulit kan? Ya. Itu sulit sih kayaknya. Radit? Enggak, Bang Radit khusus Spotify doang dia. Kalau podcast tuh? Kalau podcast. Oh. Tahu aku sih, karena dia eksklusif kan. Oke. Gua podcast eksklusif juga di Spotify. Oh iya? Enggak, maksud gue bikin podcast hanya di, gimana cara ngomongnya? Gue konten-konten podcast gue banyak yang cuma ada di Spotify. Kalau gue nggak diakuisisi, apakah karena gue 56 besar, Hip sih? Iya, mungkin itu, Bang. Belum kelihatan prestasinya. Awalnya tuh GJLS apaan sih startnya tuh? Gue nggak ngikutin, tiba-tiba gede aja. Jadi GJLS itu pertamanya Regen. Kan emang aku sama Regen berteman cukup akrab gitu kan. Aku sama Rispo juga dulu kontrak di Yogyakarta gitu kan. Terus kemarin nggak tahu deh, kayak sebelum pandemi gitu, yuk kita bikin video-video ngasal. Karena kita pernah bikin ada program sketsaan gitu juga kan sama Kang Dani, dulu ada Ari Untung gitu kan. Nah, pernah main gitu dan kita seneng tuh yang main begitu-begitu sketsaan. Akhirnya kita bikinlah sendiri di channel YouTube. Channel YouTube-nya namanya GJLS Channel. Ya udah tuh akhirnya video pertama keluar tuh, lumayan rame yang nonton, lumayan. Habis itu video kedua keluar. Nah, yang bikin kita lumayan booming ya mungkin ya di beberapa orang itu pas kita bikin iseng-iseng bikin film pendek. Waktu itu kan rame film Tilik, Bang. Iya, gue lihat itu gila banget itu. Film pendek Tilik. Nah, kita kayak bikin parodinya gitu lah, bukan parodi ya, apa ya? Pokoknya ya sejenis film pendek judulnya Kuyup. Iya. Nah, kita bikin ceritanya kan emang kayak ngasal aja, terus pas syuting juga ngasal aja. Tapi produksinya bagus, Hip. Iya, yang kameramennya bagus, tapi kayak skripnya, abis itu kayak ada yang bocor-bocor, boom bocor gitu, abis itu ada yang ketawa di luar gitu-gitu kan, tidak bagus dong. Maksudnya kalau kameranya pakai drone gitu-gitunya emang orang-orang itunya emang bagus gitu. Tapi ya udah kita menghancurkan semua teknik-teknik gitu. Ya udah, abis itu lumayan rame itu, abis itu dipromoin juga kan sama Ko Ernest, abis itu kayak Dion Wiyoko nonton. Vino G. Bastian, semua pada nonton tuh. Lumayan jadi pembicaraan lah. Ya udah, habis itu
kita juga bikin podcast. Awalnya cuma di Zoom doang gara-gara pandemi kan, kita nggak bisa ketemu. Habis itu kita tawarkan ada ke salah satu perusahaan podcast gitulah. Merekanya kayak tidak mau gitu. Akhirnya Bang Surya Insomnia menawarkan kita ke Podcast Mas Asia Network. Jadi itu manajemen podcast gitu. Nah, kita sekarang di sana tuh sama mereka. Dididik juga lah, dikasih tahu gimana podcast gitu kan. Akhirnya ya udah kita bikin konsisten. Alhamdulillah sekarang kita eksklusif Bang, insya Allah kemarin sih. Udah dihubungin sama Spotify-nya gitu maksudnya? Udah insya Allah. Oke. By the way, gue tarik mundur dulu. Menurut lu faktor apa yang bikin video Kuyup itu jadi dapat respon yang gede banget dari orang-orang yang terutama pelaku industri film? Karena kalau dibilang videonya seadanya, skripnya seadanya, tapi kok traction-nya gede banget. Kenapa menurut lu? Lucu sih. Kita aja pas syuting kita ketawa-ketawa Bang. Pas syuting kita ketawa-ketawa gitu. Terus pas nonton videonya ketawa-ketawa. Karena pernah juga GJLS bikin video, kita pas syutingnya nggak ketawa. Kayaknya hasilnya kurang bagus nih. Pas kita bikin yang film pendek kedua tuh Sendok, judulnya tuh kurang lucu tuh menurut aku. Tapi pas Kuyup tuh kita syutingnya bener-bener yang sangat menyenangkan sekali gitu, sangat ketawa-ketawa. Jadi menurutku ya karena lucu, komedinya aneh, terus dihancurin gitu kan semuanya gitu kan, apa dari film biasanya. Mungkin karena itu kali ya. Nah, terus dibantu support teman-teman juga sih, dipromoin gitu. Iya. Nah, terus waktu lu masuk atau lu dihubungin Surya tepatnya untuk ikutan ke podcast Mas Asia Network, itu waktu itu Surya tahu lu dari mana? Udah kenal sebelumnya atau ngelihat ini lucu bener ini gitu? Udah kenal sama Bang Surya, emang udah kenal. Oh gitu. Terus pernah satu program TV juga dulu. Jatuhnya apa? Manajemen mereka itu? Manajemen, betul. Manajemen jadi si podcast Mas Asia Network itu adalah manajemen podcast gitu? Khusus podcast, betul. Ada berapa di bawah manajemen mereka kalau boleh tahu? Setahu aku baru 10-an ya atau 8-an gitu deh. Wow. Terus udah gitu kontribusinya adalah dia ngebantu lu untuk supaya nembus Spotify? Sama ngejualin ke brand-brand sih. Untuk kayak branded content gitu, ada iklan di dalamnya gitu? Adlibs gitu. Adlibs. Oh gitu, nyariin klien untuk ditempel di lu gitu ya? Oh I see. Terus udah gitu ketika mereka berhasil membantu lu, membimbing lu untuk tembus ke Spotify, terus mereka tentunya dapat komisi lagi gitu dari situ? Iya betul. Mereka apa juga tips? Sorry, silakan, lu tadi mau ngomong apa? Ya mereka juga kayak menyediakan studio buat kita yang sangat bagus sekali studionya, terus audionya sangat bagus sekali, itu sih yang disediakan sama Podcast Mas. Sama ya dikasih tahu juga begini, diarahin juga sih. Iya, apa menurut lo masukan yang paling praktis tapi berdampak gitu dari yang mereka ajarin yang pas lu dikasih tahu, iya juga ya kenapa kita nggak kayak gini dari dulu ya gitu? Oh ya. Tapi kayaknya Bang Surya juga nggak terlalu ngajarin banyak juga sih. Udah pokoknya terserah kalian lah. Podcast GJLS mah udah jalan gitu, udah ada konsepnya kayak gitu. Tapi apa ya, nggak terlalu banyak tips-tips yang didapat sih dari Kalau lu sendiri, kalau dari anak-anak GJLS sendiri ngerasanya apa? Apa yang membuat lu sukses? Lucu juga? Emang powerhouse banget sih, tiga orang lucu semua gitu. Kayaknya itu sih Bang. Lucu abis itu aneh sih Bang. Karena kan di podcast lain tuh nggak ada yang tiba-tiba kita siul, tiba-tiba ada kita yang podcast tuh bener-bener diem 1 menitan, 2 menitan gitu. Dan orang masih dengerin gitu. Terus ada yang tiba-tiba, misalnya kita udah nggak tahu nih mau ngomong apa, bernyanyi gitu-gitu. Jadi kadang-kadang ada musikalisasi juga, sketsa, masukin aja. Jadi di dalamnya itu bener-bener yang random aja. Mungkin karena beda ya. Belum ada gitu kayaknya podcast yang kayak gitu di Indonesia. Kayaknya loh, setahu aku. Tapi ketika lu udah mulai didisiplinkan, terus udah gitu diakuisisi sama Spotify, kenikmatan untuk bikin kontennya masih sama? Oh masih Bang. Masih, apalagi ini udah ada duitnya gitu. Hipsi, lu tahu nggak ada yang lagi rame di Amerika Serikat, mungkin ramenya lebih tepatnya mungkin sekitar sebulanan yang lalu. Kan si Joe Rogan kan podcaster pertama tuh, bukan podcast pertama sih, maksudnya salah satu yang kontraknya gede banget tuh. Abis itu awalnya si Joe Rogan bilang, oh gue dibebasin sih, nggak pernah ada halangan atau apa. Tapi kemudian si Joe Rogan namanya juga komedian kan, mulutnya sampah kan, dia kadang-kadang nyela-nyela perempuan, aktivis perempuan dan segala macem ya. Akhirnya ada beberapa episode yang hilang.
Lu khawatir nggak bahwa lu suatu hari bercandaannya tuh dianggap berlebihan dan kemudian diminta untuk disensor atau diarahin oleh Spotify? Kayaknya kita kalau terlalu bahaya juga nggak pernah sampai ke sana sih Bang. Maksudnya kita tuh emang ngomongnya aneh-aneh aja gitu. Kalaupun udah terlalu politik atau terlalu agama, kita udah jangan udah. Ayo, karir gua nggak seberapa nih. Kalau kalau kita main-main ke sana bahaya nih. Udah selalu diarahin ke yang aman-aman lagi sih Bang. Jadi kayaknya nggak ada kekhawatiran buat itu sih. Ya, Tapi kalaupun dihapus pun ya nggak apa-apa gitu. Ya. Dari Spotify ketika mengakuisisi lu nggak pernah ngasih aturan-aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu-gitu? Sejauh ini sih belum ada. Masih bebas sih, bebas banget sih. Dan biasanya kalau diakuisisi sama Spotify itu per kontrak ya, per tahun gitu ya? Setahun, Per 2 setahun. tahun, 2 tahun. Per 2 tahun. Dengan kewajiban, lu selama ini rilis berapa kali seminggu? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dengan durasi 20 menit. Ini nggak sih, Hip, ngaruh nggak sih semakin sering naruh konten per minggu dengan pertumbuhannya? Iya, ngaruh banget, Bang. Ngaruh banget. Karena nggak tahu ya, mungkin kalau di Spotify sih konsisten sih. Semakin konsisten, semakin dia bisa naik dengan cepat. Kayak Ritik Sendu tuh. Ritik Sendu tuh kan kayak beberapa hari sekali tuh dia. Makanya dia nomor 1 terus tuh. Karena dia kan cuma pendek-pendek. Kayak cuma 4 menit, 5 menit. Nah, itu ngaruh sih menurut aku. By the way, untuk orang kayak Hipsi, nyari hiburannya apa berarti? Ya, Lu dengerin podcast lain nggak, Hip? Enggak. Jadi lu nyari hiburan di mana, Hip? Nonton film. Nonton Netflix. Nonton, ya. Atau ya nonton lawak gitu. Atau nonton stand up di mana? Di Netflix. Nonton stand up. Gue pikir lu mau ngomong comika.id. Ya udah nggak apa-apa deh. Nggak ngomong itu juga nggak apa-apa. Oh iya. Comika.id juga. Harusnya gitu ya. Ntar aku jualan digital download di comika.id boleh ya Bang? Mantap Hifzi. Silakan saja. Sekali lagi gue ingetin untuk yang lagi ngikutin Hifzi kemudian tertarik untuk cari tahu lebih banyak tentang apa yang Hifzi akan bahas. Dia kan lagi nulis materi baru, kemudian dia lagi ngetes. Mohon dipahami. Hifzi lagi ngembangin nih. Namanya juga Comedy Gym tuh open mic. Betul. Jadi silakan dipantau aja. Comedy Gym adalah tanggal berapa nih? 20 Maret 2021, betul. Acaranya jam 8 malam. Tiketnya bisa dibeli di comikacomedy.club. Ketika ini tayang, kemungkinan udah masuk periode normal, adalah Rp85.000. Untuk harga tiket Gym Master-nya adalah Rp125.000. Yang Gym Master yang bisa nongol di layar, kemudian bisa interaksi sama komedian yang lagi manggung. Terus udah gitu, selain Hifzi akan ada Dani Beler, ada McDani. Lalu featuring-nya ada Andri Sakti, Duto Triaji, Arif Biskuit, Aji Pratama, Aldi, Odi, Firsyal, Febri, Tanca, Aki. Ini gue lihat Andri, Duto, Arif Biskuit, Aji, dan Aldi ini rada sering nih. Emang pengen mengasah diri aja nih kelihatannya. Sementara itu dinanti aja Hip dari Hifzi, sebuah stand up comedy special perdana. Itu akan jalan Oktober di Yogyakarta. Sukses betul, untuk Hifzi Koir. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol ya, Hip. Iya, sama-sama Bang Panji. Thank you. Bye-bye. Dadah Bang Panji.